Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sahat Hamunangan Merpau. Saya dari Prodi Penjas kelas B dengan nomor NPM 211914. Setelah kemarin kita sempat membahas tentang sejarah pramuka di Indonesia dan di dunia dan belajar tentang apa sih pengertian dari ADARTGP. Kali ini juga kita akan membahas tentang program kegiatan peserta didik atau prodik. Sebelum agar kita bisa masuk ke dalam pelajaran tersebut atau pengertian tersebut, alangkah baiknya kita lebih mengerti dulu apa sih itu pengertian dari prodik secara keseluruhan atau totalitas dari apa yang dilakukan peserta didik dalam kepramukaan atau aktivitas. Bagaimana aktivitas itu dilaksanakan dengan metode dan alasan mengapa aktivitas itu dilaksanakan, harus dengan tujuan. Prodik juga memiliki unsur-unsur yaitu totalitas atau seluruh kegiatan dan pengalaman peserta didik dalam gerakan pramuka. Apa? Semua aktivitas yang diikuti peserta didik, aktivitas tersebut harus menarik dan menantang peserta didik. Bagaimana aktivitas itu dilaksanakan dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan serta sistem AMO. Mengapa alat untuk mencapai tujuan kepramukaan yang berdasarkan prinsip dasar kepramukaan. Sasaran strategi GP-nya yaitu ialah sikap moral Pancasila, keterampilan manajemenal, keterampilan kepramukaan, keterampilan survival, baru olahraga, pengembaraan di alam terbuka, pengabdian, dan yang terakhir adalah keterampilan teknologi. Cara menyusun prodik ialah pembina pramuka menghimpun macam-macam kegiatan yang diinginkan atau dikehendaki oleh peserta didik. Pembina bersama peserta didik juga menyusun jadwal kegiatan dengan materi yang sudah disepakati. Dan yang terakhir ialah cara menyusun prodik dengan pembina meramu materi kegiatan tersebut dengan sasaran strategi gerakan pramuka, prinsip dasar kepramukaan, serta dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat yang menantang siap untuk disajikan. Apa sih cara-cara melakukan pelaksanaan prodik? Nah, pelaksanaan prodik adalah oleh pembina pramuka hendaklah selalu diciptakan adanya bekerja secara kemitraan dengan peserta didik. Prodik yang bermutu, yang menarik kaum muda beserta didik dan sesuai diinginkan kepentingan masyarakat akan mendorong kaum muda lainnya untuk berpartisipasi. Prodik harus bernuansa modern, bermanfaat, dan harus terstruktur pada kode etik kehormatan pramuka. Manfaat adanya prodik ialah kegiatan kepramukaan selalu mengikuti perkembangan zaman. Kegiatan pramuka selalu menarik, menyenangkan, dan menantang sejalan dengan kegiatan yang sedang menjadi kegemaran peserta didik. Keterlibatan peserta didik dalam kegiatan sangat baik karena kegiatannya mempunyai nilai kreatif dan rekreatif. Prodik juga memiliki siaga yang diartikan dalam prodik siaga disebut dengan perindukan siaga. Perindukan biasanya terdiri atas 18-24 pramuka siaga yang dibagi ke dalam 3-4 kelompok yang disebut barung. Perindukan siaga dipimpin langsung oleh pembina siaga dan dibantu oleh pembantu pembina siaga. Selain prodik siaga, kita juga ada namanya Dewan Siaga. Dewan Siaga dibentuk untuk memenuhi hak anak dan melatih kepemimpinan pramuka siaga. Beranggotakan seluruh anggota perindukan dengan ketuanya adalah sulung. Dan yang terakhir adalah pertemuan Dewan Siaga biasanya diadakan 3 bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan. Lain daripada Dewan Siaga, kita juga memiliki namanya kegiatan siaga, kegiatan yang artinya kegiatan yang menggambarkan dinamis, kekeluargaan, dan berkarakter. Dalam kegiatan latihan dapat dilakukan pengujian atau penilaian SKU dan SKK siaga.
pertemuan besar siaga diikuti oleh beberapa perindukan siaga yang dilaksanakan pada waktu tertentu dalam rangka peringatan hari besar atau pramuka. Metode yang dapat dilakukan dalam pembelajaran pramuka ialah ada beberapa metode: belajar sambil bermain, pembelajaran beregu, pembelajaran individu, pembelajaran berbasis alam, tanda kecakapan. Kita juga memiliki yang namanya Dewan Galang. Dewan Galang dibentuk untuk memenuhi melatih kepemimpinan pramuka penggalang, beranggotakan seluruh anggota galang, dengan ketuanya adalah Pratama. Pertemuan Dewan Galang biasanya diadakan 3 bulan sekali sesuai dengan kebutuhan. Selain Dewan Galang, kita mempunyai namanya kegiatan penggalang, atau di dalam kegiatan latihan dapat dilakukan pengujian atau penilaian SKW, SKK, siaga. Secara garis besar kegiatan penggalang dibagi besar menjadi kegiatan latihan rutin. Pertama, kegiatan latihan rutin. Yang kedua, pertemuan besar penggalang. Selain kegiatan penggalang, kita ada yang namanya metode yang dapat dilakukan dalam pembelajaran pramuka. Ada beberapa metode dalam pembelajaran pramuka, yaitu belajar sambil bermain, pembelajaran beregu, pembelajaran individu, pembelajaran berbasis alam, dan tanda kecakapan. Prodik penegak. Dewan Ambalan dibentuk untuk memenuhi hak anak dan melatih kepemimpinan pramuka penegak, beranggotakan seluruh anggota ambalan, dengan ketuanya adalah Dewan Ambalan. Pertemuan Dewan Ambalan biasanya diadakan 3 bulan sekali atau sesuai jadwal. Kegiatan siaga. Kegiatan yang menggambarkan dinamis, kekeluargaan, dan berkarakter. Di dalam kegiatan latihan dapat dilakukan pengujian atau penilaian SKK dan siaga. Secara garis besar kegiatan ambalan dibagi menjadi: yang pertama yaitu kegiatan latihan rutin, yang kedua pertemuan besar penegak. Metode yang dapat dilakukan dalam pembelajaran pramuka. Ada beberapa metode, yaitu belajar sambil bermain, pembelajaran sangga, pembelajaran individu, pembelajaran berbasis alam, dan tanda kecakapan. Terima kasih, itulah dari saya tentang penjelasan dari yang saya sampaikan tersebut. Terima kasih, salam sejahtera untuk kita semua.